Oke, oke sebelumnya teman-teman semua, mungkin langsung dimulai ya untuk pemaparan dari grup F. Mungkin kami di sini dari grup F izin memaparkan terkait dengan materi yaitu fungsi hormon dalam pembentukan telur pada ayam, kambing, dan ayam niaga. Di mana anggota kelompok dari grup F sendiri yang pertama itu ada saya sendiri Ali Karimi Dirgantara yang NIM 072 dan ada rekan saya M Fatih Rizkian dengan NIM 221 dan ada Nazia dengan NIM 188, ada Novel Eka dengan NIM 020, ada Ardita Deska dengan NIM 208, terus ada Ruslan Abil NIM 150 dan ada Hani Fibriani dengan NIM 140. Mungkin langsung aja buat pemaparan pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin bisa dilanjut. Oke, jadi yang pertama itu ada latar belakang di mana pembentukan telur di dalam tubuh induk ayam melibatkan proses kompleks yang terjadi di dalam saluran reproduksi atau oviduct. Kuning telur atau ovum yang telah matang akan dilepaskan dari ovarium menuju infundibulum untuk memulai perjalanan pembentukan struktur telur. Albumen atau putih telur yang kaya akan protein disekresikan secara bertahap saat telur melewati bagian magnum selama beberapa jam. Membran kerabang mulai terbentuk di bagian isthmus sebelum telur memasuki uterus untuk menjalani proses klasifikasi. Uterus merupakan segmen di mana cangkang telur dibentuk melalui deposisi kalsium karbonat yang memakan waktu paling lama dalam seluruh rangkaian proses. Keseluruhan siklus pembentukan telur ini umumnya memerlukan waktu antara 24 hingga 27 jam hingga telur siap mengeluarkan melalui ovoposisi. Next. Nah, selanjutnya itu ada sistem fisiologi apa yang bekerja pada pembentukan telur. Nah, yang pertama itu ada hormon FSH dan LH merupakan gonadotropin yang diproduksi oleh pituitary arteriole dan berperan krusial dalam sistem reproduksi unggas. Keduanya bekerja secara komplementer untuk memastikan pertumbuhan folikel yang normal dan keberhasilan proses bertelur. Selanjutnya ada FSH. FSH itu bekerja pada fase awal pertumbuhan folikel, di mana hormon ini itu merangsang perkembangan dan pematangan serta vaskularisasi folikel ovarium. Selain itu, FSH mendorong ovarium untuk menyekresikan estrogen yang berdampak pada kematangan ovida untuk pembentukan komponen telur. Next. Nah, peran LH. LH itu berperan aktif pada folikel pre-ovulasi. Fungsi utamanya adalah menginduksi ovulasi sel telur yang telah masak. LH juga merangsang folikel menjadi lebih besar melalui stimulasi sekresi hormon steroid seperti estrogen dan progesteron. Lonjakan pelepasan LH biasanya terjadi 4-6 jam sebelum ovulasi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada organ yang berperan dalam proses. Yang pertama itu ada infundibulum yang berfungsi sebagai sekresi, berfungsi untuk menangkap ovum yang diovulasikan oleh ovarium. Lalu infundibulum juga menjadi tempat terjadinya fertilisasi dan menyekresikan lapisan tipis kalaza. Selanjutnya itu ada maum, berfungsi sekresikan mayoritas putih telur yang kental dan encer untuk membungkus kuning telur. Next. Selanjutnya ada isthmus yang berfungsi menyekresikan material untuk pembentukan membran kerabang atau salput tipis yang membungkus putih telur sebelum pembentukan cangkang keras. Yang keempat ada uterus, yaitu tempat pembentukan kerabang atau cangkang telur yang keras. Uterus juga menyekresikan kalsium karbonat dalam jumlah banyak untuk melakukan penambahan air dan garam albumin serta menyekresikan pigmen pewarna
telur puyuh yang membentuk bercak khas. Next. Selanjutnya ada vagina, yaitu vagina tidak berkontribusi langsung pada pembentukan materi di dalam telur, melainkan menyekresikan lapisan kutikula sesaat sebelum telur dikeluarkan. Vagina juga berfungsi sebagai jalur pengeluaran telur, serta memiliki lekukan atau sperm horse gland untuk menyimpan sperma setelah kawin. Terus selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sistem fisiologi yang berperan dalam pertumbuhan ayam. Yang pertama ada sistem endokrin sebagai regulator utama. Ada hormon pertumbuhan atau growth hormone disekresikan oleh pituitari anterior untuk mengatur pertumbuhan tubuh ayam secara keseluruhan. Kemudian ada hormon tiroid atau tiroksin berperan krusial dalam tingkat metabolisme tubuh dan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan serta pewarnaan bulu. Hipotiroidisme atau kekurangan hormon ini dapat menyebabkan pertumbuhan bulu yang lambat. Next. Selanjutnya ada hormon gonadotropin yaitu FSH dan LH. Meskipun sering dikaitkan dengan reproduksi, hormon ini adalah penanda penting pertumbuhan menuju dewasa kelamin. FSH merangsang perkembangan folikel ovarium, sementara LH memicu pematangan organ reproduksi. Kemudian yang kedua ada aksis fotoneuroendokrin atau respon terhadap lingkungan. Pertumbuhan ayam, terutama menuju fase dewasa kelamin, sangat dipengaruhi oleh persepsi cahaya lingkungan melalui sistem fotoneuroendokrin. Stimulasi hipotalamus. Sinyal cahaya yang diterima hipotalamus memicu pelepasan gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Pemaparan cahaya yang lebih lama meningkatkan ekspresi RNH, GnRH yang kemudian merangsang pituitari melepaskan hormon pertumbuhan dan reproduksi sehingga mempercepat tercapainya fase dewasa kelamin. Oke, selanjutnya itu ada sistem fisiologi yang berperan dalam pertumbuhan. Itu yang ketiga itu ada sistem fisiologi nutrisi dan metabolisme. Pertumbuhan fisik ayam sangat bergantung pada efisiensi penyerapan zat gizi melalui sistem pencernaan. Yang keempat itu ada perkembangan organ reproduksi sebagai indikator pertumbuhan. Pertumbuhan ayam juga dinilai dari perkembangan fungsional organ reproduksinya. Ovarium dan ovida pada fase pertumbuhan akan mengalami fase bercepat sekitar 8-10 hari sebelum masa bertelur. Terjadi deposisi lemak dan protein yang masif pada folikel ovarium. Akselerasi berat badan pada umur 16-20 minggu, ayam mengalami periode akselerasi di mana ovarium mulai berkembang pesat dan saluran reproduksi atau ovida membesar sebagai tanda kesiapan memasuki fase produktif. Terus ada hormon yang mengontrol sifat mengeram dan dampaknya pada produksi telur. Sifat mengeram atau Brodinase merupakan naluri alami ayam untuk mengerami telur setelah menghasilkan sejumlah telur dalam satu periode produksi. Pada fase ini, ayam lebih sering berada di sarang, agresi saat diganggu, serta mengalami penurunan aktivitas makan dan produksi telur. Sifat mengeram sangat mempengaruhi produktivitas karena ayam berhenti bertelur selama masa pengeraman. Next. Terus ada mekanisme hormon sifat mengeram. Peningkatan sifat mengeram dikendalikan oleh interaksi hormon pada aksis hipotalamus sampai hipofisis. Rangsangan dari lingkungan dan kontrak telur di sarang merangsang hipotalamus untuk menghasilkan fib yang kemudian meningkatkan sekresi hormon prolaktin. Kadar prolaktin yang tinggi akan menekan GnRH, FSH, dan LH, sehingga proses ovulasi terhambat dan produksi telur berhenti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya itu ada dampak sifat mengeram terhadap produksi telur.
Tingginya hormon prolaktin menyebabkan ovarium mengalami penurunan aktivitas sehingga pertumbuhan folikel dan ovulasi terhenti. Akibatnya, ayam tidak menghasilkan telur selama masa mengeram dan produktivitas harian menurun drastis. Jika terjadi secara massal, kondisi ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi peternak. Selanjutnya ada faktor ketimbangan produktivitas ayam niaga dan ayam kampung. Perbedaan produktivitas ayam niaga dan ayam kampung dipengaruhi oleh faktor genetik dan nutrisi. Ayam broiler merupakan hasil seleksi genetik unggul sehingga mampu tumbuh cepat, memiliki efisiensi pakan tinggi, dan menghasilkan produksi lebih optimal. Sebaliknya, ayam kampung memiliki pertumbuhan lebih lambat dan kebutuhan nutrisi yang lebih rendah, sehingga produktivitasnya tidak setinggi ayam niaga. Produktivitas ayam juga dipengaruhi oleh sistem pemeliharaan dan kondisi lingkungan. Ayam broiler dipelihara secara intensif dengan pengaturan suhu, pencahayaan, ventilasi, dan sanitasi yang baik sehingga pertumbuhan lebih optimal. Sementara itu, ayam kampung umumnya dipelihara secara tradisional sehingga asupan nutrisi dan kontrol lingkungannya kurang maksimal. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada strategi mengoptimalkan produksi telur ayam kampung. Optimalisasi produksi telur ayam kampung memerlukan strategi teknis dan manajemen yang terpadu. Upaya yang dilakukan meliputi penggunaan bibit unggul seperti ayam KUB, pemberian pakan sesuai kebutuhan nutrisi, pemanfaatan bahan pakan lokal, serta penggunaan probiotik untuk meningkatkan kesehatan, pencernaan, dan efisiensi pakan. Selain itu, manajemen kandang yang baik, pencahayaan optimal, dan penerapan inseminasi buatan juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan fertilitas ayam kampung secara berkelanjutan. Lalu ada strategi peningkatan produksi. Yang pertama ada strategi genetik, itu menggunakan ayam KUB, seleksi bibit unggul, dan mengurangi sifat mengeram. Yang kedua ada strategi pakan dan nutrisi. Itu bisa dari nutrisi sesuai fase pertumbuhan, pemanfaatan bahan pakan lokal, dan penggunaan probiotik alami, serta penambahan kalsium untuk kualitas kerapang. Lalu yang ketiga ada strategi manajemen, pencahayaan 14-16 jam per hari, sanitasi kandang dan ventilasi kandang, pemisahan induk dan anak ayam, serta inseminasi buatan meningkatkan fertilitas. Selanjutnya ada kesimpulan. Produktivitas dan reproduksi ayam dipengaruhi oleh kerjasama sistem hormon, genetik, nutrisi, lingkungan, dan manajemen pemeliharaan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas genetik pakan serta pemeliharaan yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan produksi telur ayam secara optimal. Oke, mungkin sesi pemateri sudah selesai, dilanjut ke sesi diskusi. Mungkin dari grup G itu bisa ada 3 pertanyaan, bisa diajukan. Mungkin langsung saja. Oke, silakan Mas Ima pertanyaannya. Izin bertanya untuk kelompok F. Pertanyaannya yaitu bagaimana langkah konkret peternak dalam memanipulasi faktor lingkungan di kandang untuk memutus rantai stimulasi hormon prolaktin ini. Terus jika sifat mengeram pada ayam kampung berhasil ditekan sepenuhnya, apakah produktivitas telurnya dapat langsung menyamai efisiensi pakan dan produksi ayam niaga, mengingat adanya faktor ketimpangan genetik yang berbeda? Sekian. Oke, terima kasih Mas. Mungkin bisa langsung dijawab oleh teman saya. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mas Imam ya Mas. Untuk pertanyaan pertama itu tadi langkah konkret peternak untuk memutus rantai hormon prolaktin. Itu ada 3 langkah. Yang pertama itu ada pemanenan telur secara berkala, yaitu dengan cara mengambil telur secepat mungkin setelah ayam bertelur untuk mencegah kontak fisik berkelanjutan. Yang kedua itu isolasi induk, kandang kejut atau baterai. Untuk dengan cara memindahkan induk yang menunjukkan gejala mengeram ke kandang khusus. Kandang tanpa alas, sarang ini akan menurunkan suhu tubuh ayam dan menghilangkan stimulasi lingkungan untuk mengeram. Kemudian untuk langkah yang ketiga itu ada pemisahan induk dan anak ayam dengan cara langsung memisahkan anak ayam yang baru menetas agar induk tidak masuk ke fase mengasuh yang memperpanjang masa tidak bertelur.
Terus untuk pertanyaan kedua tadi, apakah produktivitas ayam kampung akan langsung dapat menyamai ayam niaga? Jawabannya itu tidak bisa langsung menyamai ayam niaga karena meskipun sifat mengeram berhasil ditekan sepenuhnya sehingga ayam kampung bertelur lebih kontinu, performanya tidak akan langsung menyamai ayam niaga karena adanya ketimbangan genetik. Apakah menjawab, Mas? Menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari grup G. Silakan. Oke, silakan Mas. Izin bertanya Mas, bagaimana mekanisme biologis aksis fotoneurodoktrin ini bekerja dari saat cahaya diterima hingga merangsang pematangan organ reproduksi? Selain itu, apa dampak fisiologis atau resiko kesehatan reproduksi yang dapat terjadi pada induk ayam jika durasi pencahayaannya diberikan secara berlebihan? Itu bagaimana Mas? Misalnya lebih dari 18 jam atau terus-menerus? Oke, terima kasih atas pertanyaan Mas. Mungkin bisa dijawab oleh rekan saya. Izin menjawab pertanyaan Mas Febri ya. Jadi mekanisme biologis aksi fotoneuroendokrin ini yang pertama tuh ada penerimaan sinyal. Fotoreseptor hipotalamus ayam menerima rangsangan cahaya. Kemudian ada pelepasan gen RH. Pencahayaan optimal yaitu 14-16 jam per hari, memicu hipotalamus melepas gonadotropin atau releasing hormone atau GnRH. Terus dilanjutkan oleh stimulasi pituitari atau GnRH merangsang pituitari anterior untuk menyekresikan FSH dan LH. Dan kemudian ada pematangan dan ovulasi. FSH merangsang perkembangan folikel ovarium dan sekresi estrogen atau pematangan ovida. LH memicu pematangan akhir organ reproduksi dan menginduksi ovulasi. Selain itu, ada beberapa dampak stres fisiologis jika resiko pencahayaan itu berlebih dari sekitar 18 jam. Yang pertama itu ada hiperstimulasi hormonal. Lonjakan LH tidak teratur memicu ovulasi ganda atau double yolk berukuran terlalu besar. Kemudian ada prolapsus uteri. Pemaksaan fungsional mengeluarkan telur besar berisiko merobek dan mengeluarkan oviduct atau kloaka, memicu kanibalisme serta kematian. Kemudian ada kelelahan ovarium atau burnout. Tanpa fase gelap atau istirahat, sel ovarium mengalami penuaan dini sehingga masa produktif ayam menyusut drastis. Apakah menjawab Mas Febrian? Menjawab Mas. Terima kasih Mas. Oke Mas. Mungkin langsung ke pertanyaan terakhir ya. Silakan. Ya, izin bertanya kepada kelompok F ya. Di antara strategi genetik, nutrisi, dan manajemen yang dijabarkan tadi pada saat pemaparan, strategi mana yang menurut kelompok kalian itu paling krusial dan mendesak untuk diterapkan terlebih dahulu oleh peternak rakyat berskala kecil? Terus kira-kira apa saja sih tantangan teknis dan non teknisnya yang mungkin dihadapi peternak tradisional saat mencoba mengadopsi teknologi reproduksi yang inseminasi buatan atau IB tersebut? Mungkin begitu Mas. Mungkin langsung saja dijawab oleh rekan saya. Dipersilakan teman-teman. Izin menjawab Mas, untuk strategi paling krusial pada peternakan rakyat itu ada pada manajemen pemeliharaan, yaitu dilakukan dengan memisahkan induk dan anak ayam serta mengambil telur secara rutin agar sifat mengeram cepat berhenti sehingga induk lebih cepat kembali bertelur. Lalu ada perbaikan nutrisi pakan lokal, yaitu pakan lokal yang kaya protein, energi, dan kalsium membantu meningkatkan kesehatan ayam dan mendukung pembentukan telur secara optimal dengan biaya yang lebih murah. Lalu ada tantangan teknis, yaitu ada membutuhkan keterampilan khusus dalam pengambilan dan penyuntikan semen agar berhasil dan tidak mencederai ayam. Lalu ada proses IB
harus dilakukan rutin setiap beberapa hari sehingga membutuhkan tenaga dan waktu lebih banyak, serta ada keterbatasan alat, bahan pengencer, dan penyimpanan semen, membuat penerapan IP masih sulit pada peternak kecil. Terus ada tantangan non teknis, itu ada peternak tradisional lebih terbiasa dengan perkawinan alami sehingga menganggap IP itu kurang praktis. Lalu ada sistem pemeliharaan umbaran, menyulitkan penangkapan ayam untuk proses IP. Terus ada kurangnya penyuluhan dan pelatihan menyebabkan peternak belum memahami manfaat IP dalam meningkatkan efisiensi reproduksi ayam kampung. Seperti itu Mas, apakah menjawab? Saya menjawab Mas, terima kasih Mas. Oke, mungkin karena sesi pemaparan sudah selesai dan juga sudah ada sesi diskusi dengan 3 penanya, mungkin sekian. Terima kasih dari grup F untuk pemaparannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Mungkin ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Untuk nama-nama kelompoknya, yang pertama ada Faza Zaki Fakihudin, NIM D1B 024025. Yang kedua ada Rizza Mauladi. Yang ketiga ada Mukniatul Azizah. Yang keempat ada Abdurrahman Gozi. Yang kelima ada Imam Maulidin Pratama. Yang keenam ada Febrian Ismu Mutaki. Yang ketujuh ada Adinda Mustika. Oke, next Mas. Oke, untuk penjelasan oleh saya. Masuk ke latar belakang, terkait latar belakang presentasi kali ini itu membahas tentang rendahnya produksi telur ayam kampung dibandingkan dengan ayam telur modern. Ayam kampung itu cenderung memiliki sifat mengerang yang dipengaruhi oleh hormon prolaktin, yang dimana produksi telurnya itu menurun. Selain faktor hormon, produktivitas telur juga dapat dipengaruhi oleh genetik, pakan, pencahayaan, dan manajemen pemeliharaan. Proses pembentukan telur terjadi melalui sistem reproduksi yang melibatkan berbagai organ dan hormon reproduksi. Oleh karena itu, pemahaman fisiologi dan manajemen pemeliharaan penting untuk meningkatkan produksi telur ayam kampung. Terkait dengan produksi dari ayam petelurnya itu normalnya kurang lebih 300 butir per tahun. Produksi ayam kampung itu 42 sampai dengan 50 butir per tahun. Mungkin langsung next Mas. Kemudian ada sistem fisiologi pembentukan telur. Nah, pembentukan telur ini itu terjadi melalui organ reproduksi betina secara bertahap dan berurutan. Nah, alur prosesnya itu yang pertama ovarium itu menghasilkan ovulasi, berfungsi untuk ovulasi atau yolk keluar. Terus infundibulum itu untuk penangkapan ovum, magnum itu untuk pembentukan albumen, ismus itu untuk membran kerabang, uterus untuk cangkang telur, dan vagina dan kloaka itu untuk pengeluaran. Next. Oke, selanjutnya hormon pembentukan telur. Nah, proses pembentukan telur dikendalikan oleh hormon reproduksi yang saling berinteraksi. Nah, hormon utamanya itu ada FSH yang fungsinya untuk pertumbuhan folikel, terus ada LH untuk ovulasi, terus ada estrogen untuk pembentukan yolk dan albumen,
dan ada progesteron untuk merangsang LH. Next. Selanjutnya ada hormon mengeram. Sifat mengeram disebabkan oleh perubahan hormonal yang memengaruhi sistem reproduksi ayam, yaitu ada hormon utamanya yaitu ada prolaktin. Ketika sifat mengeram muncul, kadar hormon prolaktin di dalam tubuh ayam akan meningkat tajam. Peningkatan prolaktin yang memicu terjadinya regresi ovarium atau penyusutan organ reproduksi dan proses molting atau rontoknya bulu ayam yang mengakibatkan sistem reproduksi berhenti bekerja dan ayam berhenti bertelur dalam jangka waktu tertentu. Next, Mas. Oke, untuk selanjutnya perbedaan produksi telur. Ayam petelur lebih produktif karena dukungan genetik dan manajemen yang optimal. Nah, untuk faktor penyebabnya yaitu yang pertama genetik unggul, kedua pakan berkualitas tinggi, ketiga pencahayaan terkontrol, keempat manajemen intensif. Next, Mas. Selanjutnya ada solusi dan kesimpulan. Produksi ayam kampung dapat ditingkatkan melalui perbaikan manajemen dan nutrisi. Solusinya itu yang pertama seleksi bibit unggul, karena bibit yang baik akan mendukung produktivitas yang lebih optimal. Yang kedua itu pakan seimbang yang mengandung protein, vitamin, dan mineral agar kebutuhan nutrisi ayam terpenuhi. Pencahayaan 12-14 jam untuk mendukung aktivitas fisiologis dan produksi telur. Selanjutnya ada minimal stres dan penyakit itu supaya ayam tetap sehat dan produktif. Kesimpulannya, hormon berperan penting dalam berbentukan telur. Artinya proses reproduksi ayam sangat dipengaruhi oleh kondisi fisiologis yang baik dan keseimbangan hormonal. Prolaktin dapat menurunkan produksi telur, sehingga pengaruh hormon perlu diperhatikan dalam manajemen pemeliharaan. Produksi ayam kampung tidak hanya ditentukan oleh faktor genetik, tetapi juga oleh lingkungan, pakan, dan kesehatan ternak. Jika semua aspek tersebut dikelola dengan baik, maka produksi dapat meningkat secara maksimal. Next. Oke, demikian seluruh rangkaian presentasi dan diskusi kita pada hari ini. Setelah ini akan dibuka sesi tanya jawab. Dibuka 3 penanya, silakan untuk kelompok F bisa mengajukan pertanyaan. Oke, mungkin izin bertanya ya kepada kelompok grup G. Aku izin bertanya terkait dengan tadi kan dijelaskan ya, untuk produksi telur itu dibutuhkan dari adanya pakan dengan kandungan protein, vitamin, dan mineral. Itu bagaimana sih mekanismenya? Kenapa dari protein, vitamin, dan mineral tersebut tuh sangat penting dalam produksi telur gitu? Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Oke, silakan buat teman saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, aku izin jawab ya. Dari pertanyaan Mas Limba, nutrisi yang seimbang sangat diperlukan untuk pembentukan seluruh bagian telur, mulai dari kuning telur, putih telur, hingga cangkang. Protein membantu pembentukan jaringan dan albumen. Vitamin mendukung metabolisme tubuh, sedangkan mineral seperti kalsium penting untuk pembentukan cangkang telur yang kuat. Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan produksi telur menurun dan kualitas telur menjadi buruk. Gimana, Mas? Oke, mungkin cukup ya jawabannya. Terima kasih. Baik, silakan pertanyaan kedua. Untuk selanjutnya mungkin
Saya izin bertanya, bagaimana seleksi genetik dapat meningkatkan produktivitas ayam petelur? Oke, izin menjawab ya Mbak. Terkait soal nomor 2, jawabannya itu seleksi genetik dilakukan dengan memilih ayam yang memiliki kemampuan bertelur tinggi untuk dikembangbiakan. Karena proses ini dilakukan secara terus-menerus sehingga menghasilkan keturunan dengan produktivitas yang lebih baik. Kemudian pertumbuhan cepat dan sifat mengerap yang rendah, Mbak. Karena itu, ayam petelur modern mampu menghasilkan telur jauh lebih banyak dibanding ayam kampung. Seperti itu, Mbak. Apakah jelas, Mbak? Oke, cukup. Terima kasih. Oke. Silakan untuk pertanyaan terakhir. Saya izin bertanya, mengapa sih hormon prolaktin itu dapat menyebabkan ayam kampung berhenti bertelur saat menggeram? Izin menjawab pertanyaan Mbak Novel ya. Hormon prolaktin itu berperan penting dalam munculnya sifat mengeram pada ayam kampung. Nah, ketika kadar prolaktinnya meningkat, hormon reproduksi lain itu seperti FSH sama LH itu akan menurun sehingga proses ovulasinya terhambat. Nah, akibatnya itu ayam itu berhenti memproduksi telur dan lebih fokus mengerami telurnya. Selain itu, prolaktin juga dapat menyebabkan regresi ovarium dan molting atau rontok bulu. Apakah menjawab? Menjawab, terima kasih Mbak Nia. Oke, karena sesi pertanyaan sudah selesai, terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.